tujuan pembelajaran kemarin sudah dibahas. Kata kuncinya sebenarnya kalau di tujuan maka dia harus memuat ABCD, yaitu audiennya, behaviornya, kemudian kondisi dan iklim. Maka untuk tujuan pembelajaran di sana mungkin Bapak Ibu sudah paham mulai dari kakinya, KD sampai ke tujuan, karena kemarin sudah di pembahasannya sampai ini sebenarnya. Mungkin punya Bapak Ibu sudah ada yang selesai. Yang di tampilan di depan ini bisa dikritisi. Bu, mungkin ini kurang ininya, kurang apanya, tidak sesuai dengan punya saya mungkin. Silakan diamati dulu, kita kaji bareng. Kurangnya di mana? Jika sudah pas, maka sesuaikan dengan yang kita buat masing-masing. Atau literasi. Seperti di tujuan nomor 1 mungkin ada yang kurang Bapak Ibu. Setelah melalui studi literatur, wacana dan mengamati video tentang pencemaran air, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran air dengan tepat. Sudah memuatkah ABCD-nya? Audiennya ada ya? Audiennya ya peserta didik. Behaviornya, kondisinya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Oh, harus ada ini, harus ada ini. Cuma kalau kita tidak membuat, kita tidak bisa. Sudah, lanjutkan saja kalau begitu. Kita anggaplah cepat-cepat Pak, biar cepat kerja. Kemudian yang D itu materi pembelajaran. Jadi itu dibagi menjadi 3. Materi sudah tidak lagi diuraikan seperti di RPP zaman dahulu kan biasanya kita materi ini semuanya di copy paste ya. Sekarang enggak. Jadi materi itu dibagi menjadi 3, regulernya, pengayaan dan remedial. Kira-kira berarti di materi ini subbabnya sebenarnya kita pengayaan itu, yang dimaksud materi pengayaan adalah materi apa yang nanti akan digunakan untuk pengayaan di bab yang akan dibahas itu di RPP tadi. Kemudian materi remedial itu lebih ke materi apa yang susah dipahami anak-anak. Jadi biasanya dimasukkan di remedial. Kira-kira di materi reguler, pengayaan dan remedial ini ada yang perlu diubah enggak? Oh misalnya penyuapan air ini mudah loh Bu, enggak usah kita masukkan ke materi remedial karena ini terlalu mudah. Insya Allah anak-anak paham, jadi kita enggak usah masukkan pencemaran air di materi remedial. Kalau Bapak Ibu kira-kira ya, Pak. Misalnya di materi reguler itu kita hanya meletakkan materi pencemaran air dari halaman sekian sampai sekian di buku paket misalnya, bisa nggak apa-apa. Jadi anak-anak nanti ketika suruh membaca materi yang membaca buku paketnya. Ya, menurut Bapak Ibu gimana? Kalau menurut saya, karena ini pertanyaan saya, kalau menurut saya tidak perlu Pak dicantumkan di buku paket ini, halaman ini dan ini, karena sudah ada di sumber pembelajaran. Kan nanti kita mau pakai buku apa? Oh, mau pakai buku K13. Jadi halaman sebenarnya tidak usah, sudah ada di daftar isi di buku tadi. Sudah acuannya sudah di sini, sehingga tidak perlu ditulis di sini halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi materi tidak perlu ditampilkan di RPP. Memang ya. Ya. Mungkin nanti dilampirkannya di bahan ajar Pak. Kan nanti kita kalau buat RPP ada bahan ajar di paling bawah, rubrik penilaian. Terus ada. Jadi tidak cukup dibuatkan bahan ajar. Kalau bahan ajar itu begini Pak, bahan ajar itu kita pakai kalau tidak ada di buku paket, tambahan. Juga mungkin saya telat, tapi saya bisa mengamati karena
saya buat ini pada waktu CPP, pada waktu calon pengajar praktek. Insya Allah sudah ada contoh yang sudah saya kirim diupload di pusat seperti itu. Dan di sini karena kita katanya 1 jam kata Bunda ya, kalau 1 jam itu berarti kan kita harus memprediksikan kegiatan pembelajaran di pendahuluan berapa menit ya, di kegiatan inti berapa menit, dan kegiatan penutup itu berapa menit. Menurut saya tujuan tadi itu tidak mungkin 1 jam, tujuannya ada 5 ya. Sedangkan yang saya buat itu kita ditarget hanya 10 menit ya, 10 menit, misalkan 10 menit, berarti kita punya acuan berapa menit kalau 1 jam di SMP swasta 30 atau 35 kan seperti itu. Berarti gridnya nih untuk jam pendahuluan kegiatan itu kita bisa pendahuluan itu isinya apa, kata Bunda tadi apa, sehingga benar kata tadi teman yang itu bapak itu, mungkinkah tujuan seperti itu dilaksanakan 1 jam 30 menit. Berarti kita main pola di tujuan dan kegiatan inti dan bahan ajar dan itu masih ada penilaian asesmen. Nah penilaian itu kita lihat di siswa ngerjakan apa, diskusi dan presentasi itu memakan waktu berapa. Dan saya lihat di Bu Indah, pangapunten Bu Indah ya, mungkinkah 5 tujuan itu masuk kegiatan inti, pangapunten. Kalau misalkan 1 jam kata tadi itu kurang. Ya, pangapunten. Berarti ini kalau misalnya saya rubah di alokasi waktu, siap. berarti anggaplah 3 jam kan 5 ya. Kalau misalkan 5 tujuan dimasukkan kegiatan inti, nanti kan tujuan kegiatan inti pas penilaian yang Pak Sinarjaya menjelaskan ya. Nanti 5 tujuan itu kita alokasi berapa, kita main waktu di situ. Kalau 1 pertemuan dengan 1 jam cukup enggak cukup. Panjenengan lihat dengan anak-anak membaca saja, silakan literasi, karena anak-anak membaca itu butuh berapa menit. itu kalau mau kita bikin 3 ya berarti nanti kesimpulannya harus ada 3. Kalau 5 ya berarti 5. Artinya 1 RPP ya tujuan itu harus ya 1 RPP. Kalau maunya tadi 5 ini terlalu banyak, maka kalau mau dibuat 3 karena tidak sesuai dengan waktu, ada saya mau 2, 3-nya nanti itu tahun berikutnya, berarti harus ada RPP lagi. Takutnya nanti ini 1 RPP buat 2 pertemuan karena judulnya ini sudah 1 pertemuan, 1 kali pertemuan. Kemudian kita ke inti. Di inti peserta didik yang menerima alat dan bahan percobaan. Kemudian dirumuskan langkahnya. Fase 3 yang Bunda itu masuk berarti untuk membuat kelompok. Fase 3 mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nanti masuk fase 3. Fase 4 saya, misalkan fase 4 saya membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Itu masuk fase 4. Fase 5 evaluasi. Itu fase 5 ada di mana? Penutup nanti. Jadi teman-teman enak cara ngajarnya, cara nanti mengatur siswa. Saya harus menyiapkan alat dan bahan, berarti saya fase apa? Seperti itu Bunda. Di sintaksisnya. Jadi teman-teman membuat EPP tidak terlalu sulit, ya Pak Wafir ya, tidak jelimet, simple dan bisa dimengerti siswa, terutama kita. Tukang skenario-nya ya kita. Fase 6 pemberian reward, jangan lupa penghargaan. Setelah itu sudah selesai.